Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar bersama pada pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Nah, tutorial ini dari mata kuliah desain pembelajaran S1 PAUD Stigma Akhirnya. Dalam model-model pembelajaran di PAUD, kita mengenal ada beberapa jenis model pembelajaran. Antara lain, yaitu model klasikal, model kelompok dengan sudut pengaman, model sudut, model area, model sentra, dan model Montessori. Model klasikal merupakan pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan yang dilakukan oleh semua anak dalam satu kelas sama. Model ini dilakukan dengan menonjolkan guru sebagai peran utama dalam sistem pembelajaran. Kelemahan dalam model ini yakni kurang memperhatikan minat anak. Nah, dalam model pembelajaran klasikal ini, guru ini sebagai model utama. Biasanya guru di depan, kemudian anak mengikuti perintah yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran berikutnya yaitu model pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman. Model pembelajaran kelompok ini sebenarnya bisa juga tanpa sudut pengaman, tapi yang kita bahas kali ini yaitu model kelompok dengan sudut pengaman. Model pembelajaran kelompok itu merupakan pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya, model kelompok ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok tersebut melakukan kegiatan yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Setelah selesai pada satu kegiatan, masing-masing kelompok akan berpindah ke kegiatan pada kelompok lain. Ketika kita menggunakan model pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman di sini maksudnya adalah kegiatan pengaman di luar kegiatan inti. Digunakan untuk kegiatan tambahan bagi anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Maksudnya seperti ini, kita mengajar di dalam satu kelas itu kemampuan anak akan berbeda-beda. Ada yang menonjol, ada yang cepat selesai dalam mengerjakan tugas, ada yang terlambat. Nah, anak-anak yang cepat selesai ini agar tidak mengganggu temannya yang belum selesai, maka kita berikan kegiatan pengaman pada sudut pengaman. Kegiatan pengaman ini diberikan di luar kegiatan inti. Jadi bisa dinilai dan tidak. Kemudian contoh desain ruangan untuk model pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ada kegiatan sudut pengaman, biasanya diletakkan di pojok ruangan. Kemudian keterangannya pada model kelompok ini diterapkan perputaran kegiatan. Maksudnya di sini anak-anak yang telah selesai di kegiatan kelompok 1 bisa berpindah melakukan kegiatan di kelompok 2. Anak-anak yang selesai di kelompok 2 bisa berpindah untuk melakukan kegiatan di kelompok 3 dan seterusnya. Model pembelajaran berikutnya yaitu model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jumlah sudut yang disediakan ada 5 sudut. Dalam penggunaannya disesuaikan dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Dalam kondisi tertentu dimungkinkan hanya satu sudut lebih dari satu kegiatan. Maksudnya kita bisa hanya membuka satu sudut dan satu sudut ini bisa terdapat lebih dari satu kegiatan.
sudut-sudut yang ada di model pembelajaran sudut, yaitu adalah sudut ketuhanan, sudut keluarga, sudut alam sekitar dan pengetahuan, sudut pembangunan, dan sudut kebudayaan. Pada sudut ketuhanan, kegiatan-kegiatan yang bisa masuk pada sudut ketuhanan ini adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan. Dalam sudut keluarga, kegiatan pembelajaran yang bisa masuk bisa misalnya cooking class, bermain peran menjadi anggota keluarga, dan lain-lain. Kemudian sudut alam sekitar dan pengetahuan, ini kegiatan yang berkaitan dengan sains, kegiatan yang berkaitan dengan alam, kegiatan yang berkaitan mengeksplor, kemudian penelitian, terus percobaan, itu masuk dalam sudut alam sekitar dan pengetahuan. Kemudian sudut pembangunan, di sini contoh kegiatannya adalah bermain balok, kemudian bermain bangun ruang, bermain geometri, dan lain-lain. Kemudian sudut kebudayaan ini lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan seni dan kerajinan tangan, membuat kebudayaan Indonesia, misalnya membuat capil, menghias kendi, dan lain-lain. Contoh penataan ruangan sudut. Di sini kegiatan pendahuluan dan akhir berada di tengah, kemudian disertai dengan sudut-sudut kegiatan. Model berikutnya adalah model pembelajaran area. Dalam model ini, anak diberikan kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatannya sendiri sesuai dengan minat mereka. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keragaman budaya yang menekankan pada prinsip-prinsip pengalaman pribadi setiap anak, membantu anak membuat pilihan dan keputusan melalui aktivitas di dalam area-area yang disiapkan. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Jadi di model area ini memungkinkan juga orang tua bisa ikut peran dalam proses pembelajaran anak. Desain ruangan dan macam-macam area dalam model pembelajaran area. Di sini ada contoh desain ruangan model pembelajaran area. Macam-macam area yang bisa dibuka antara lain yaitu area orang tua, area menulis dan membaca, area bahasa, area drama, area musik, area seni dan motorik halus, area balok, area matematika, area agama, area sains, dan area bermain pasir. Di tengah area-area tersebut digunakan sebagai kegiatan awal dan akhir. Nah, biasanya di kegiatan awal dan akhir ini semua kelas dijadikan satu, melakukan kegiatan pembukaan dan melakukan kegiatan pembukaan. Setelah itu masuk ke dalam area yang diminati masing-masing anak. Setelah selesai di kegiatan inti, biasanya istirahat. Setelah istirahat, kembali lagi ke kegiatan penutup, yaitu berada di tengah. Model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra merupakan pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip terpusat, fokus dalam lingkaran-lingkaran kecil yang bertujuan untuk membangun segenap potensi anak agar otak, tubuh, dan akhlaknya berfungsi secara positif dan optimal. Dilakukan dengan menerapkan konsep lingkaran dan konsep sentra bermain. Jadi di model pembelajaran sentra ini menitik beratkan pada kegiatan main. Biasanya di kegiatan sentra ini pure kegiatannya adalah bermain. Belajarnya pembelajaran calistung, pembelajaran sains dilakukan melalui kegiatan bermain. Macam-macam sentra dalam model pembelajaran sentra. Ada sentra bahan alam, sentra balok, sentra seni, sentra bermain peran, sentra persiapan, sentra agama, sentra musik. Jumlah sentra yang dibuka disesuaikan dengan jumlah kelas atau rombel yang dimiliki oleh lembaga sekolah. Jadi misalnya lembaga
bunda-bunda semuanya memiliki di lembaga sekolahnya hanya memiliki 4 rombel, berarti bunda-bunda bisa hanya membuka 4 sentra saja. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran model sentra. Jadi di dalam sentra itu ada yang namanya pijakan. Pijakan di dalam sentra ini ada 4 macam jenisnya. Yang pertama ada pijakan lingkungan, kemudian ada pijakan pengalaman sebelum bermain, pijakan pengalaman selama bermain, dan pijakan setelah bermain. Pijakan lingkungan ini adalah guru menata ruangan bermain anak. Kemudian dilanjut di awal itu adalah kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan ini biasanya dilakukan semua kelas, semua rombel dijadikan dalam satu ruangan. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah pengalaman gerak kasar, bisa senam, kemudian diskusi tema besar, dan SOP. Kegiatan SOP itu adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh lembaga tersebut. Misalnya membacakan doa sehari-hari, kemudian Asmaul Husna, dan lain. Kemudian setelah pembukaan masuk ke dalam kegiatan intri. Di sini masing-masing rombel masuk di masing-masing sentra yang sudah dijadwalkan. Setelah kegiatan intri, kegiatan berikutnya adalah istirahat dan makan bersama. Yaitu kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini sama seperti kegiatan pembukaan, semua rombel, semua kelas dijadikan dalam satu ruangan. Kegiatannya adalah menginformasikan kegiatan untuk besok, SOP sebelum pulang, dan berdoa. Model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran Montessori. Model pembelajaran Montessori ini diciptakan oleh salah satu ahli dalam pendidikan anak usia dini, yaitu Maria Montessori. Model pembelajaran Montessori ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan lingkungannya melalui permainan dan percobaan. Langkah-langkah dilakukan secara bertahap dan meningkat sedikit demi sedikit, dari yang amat sederhana sampai yang terlihat kompleks. Pelatihan awal dalam pembelajaran Montessori dilakukan melalui latihan sensoris yang mencakup latihan panca indera, terutama adalah indera peraba. Contoh pelaksanaan model-model pembelajaran. Untuk contoh-contoh pelaksanaan model-model pembelajaran, kalian bisa klik link YouTube di bawah ini ya. Nah, di sini di link-link YouTube yang sudah saya paparkan ini ada contoh-contoh pelaksanaan model-model pembelajaran yang sudah saya pilih, yang bisa teman-teman semuanya lihat. Jadi teman-teman semuanya bisa mempraktekkan dari contoh-contoh yang saya kemukakan. Untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang model pembelajaran Montessori lebih lanjut. Jadi siapa sih Maria Montessori itu? Kenapa dia menciptakan model pembelajaran Montessori? Dan model pembelajaran Montessori itu sebenarnya seperti apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan yang ke-10 ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan jaga kesehatannya.